Identitas sosok misterius di War Games terungkap. Reaksi Rhea Ripley ke return-nya Liv Morgan. Update status Roman Reigns di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Identitas sosok misterius di War Games terungkap. Ada sosok misterius pakai hoodie hitam dan topeng yang manjat kandang di main event pertandingan War Games. Begitu masuk, dia langsung ngadep CM Punk yang lagi jadi World Heavyweight Champion dan ngasih super kick plus curb stomp. Gerakan yang mirip banget sama finishernya Seth Rollins. Tapi laporan baru bilang pelakunya bukan Rollins, melainkan bintang lain dari Raw. Menurut laporan terbaru, sumber internal WWE ngasih tahu kalau orang di balik topeng itu adalah mantan United States Champion Austin Theory. Theory terakhir kelihatan di main event yang tayang tanggal 19 Juli, di mana dia kalah lawan El Grande Americano. Seminggu kemudian, partnernya Grayson Waller konfirmasi kalau mereka udah bubar diam-diam karena Theory kena cedera. Sejak itu, Theory dipindahin ke daftar superstar yang cedera bareng Zoey Stark. Nama Theory mulai naik lagi Oktober kemarin waktu ada laporan kalau dia masuk daftar kandidat buat War Games tahun ini, khususnya sebagai sekutu The Vision. Tapi setelah Rollins cedera di Crown Jewel, dia keluar dari storyline-nya The Vision. Meski begitu, katanya banyak orang dalam WWE tetap nge-push Theory buat balik dengan storyline yang besar. Menurut kalian, apakah orang misterius itu beneran Austin Theory? Komen di bawah. Reaksi Rhea Ripley ke return-nya Liv Morgan. Rhea Ripley ngasih reaksi soal Liv Morgan yang ngebantu Dominic Mysterio ngalahin John Cena di Survivor Series kemarin. Rhea punya sejarah panjang sama Liv dan Dom, apalagi hubungan on-screen Dom sama Liv muncul lagi kemarin. Dirty Dom bener-bener ngeluarin semua trik buat ngalahin John Cena. Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez sempat ngehajar Cena pakai finisher mereka sebelum wasit ngeusir keduanya. Finn Balor dan Jerry McDonough juga coba ngeroyok Cena, tapi The God malah ngasih mereka double attitude adjustment. Pas kelihatan John Cena hampir menang, musik Liv Morgan tiba-tiba ke play. Liv muncul, langsung ngetampar Dom, terus lompat ke pelukan Cena. Tapi ternyata itu cuma pancingan. Dia ujung-ujungnya malah bantu Dom menangin Intercontinental Championship. Di wawancara bareng ESPN Sports Center, habis acara, Rhea Ripley ditanya soal comebacknya Liv dan kenapa Liv masih loyal sama Dom setelah 5 bulan break karena cedera bahu. Liv jelas ngetampar Dom dan aku sempat mikir, oh, mungkin Liv udah lihat semua yang Dom lakuin sama Roxanne dan The Judgment Day. Tapi begitu ekspresi wajahnya berubah, aku langsung tahu semua ini buat nipu John Cena. Soalnya aku tahu banget seberapa taktisnya Liv dan Dom dan betapa liciknya mereka, kata Rhea. Bakal seru banget buat lihat arah cerita Rhea Ripley abis Survivor Series War Games, soalnya dia masih punya unfinished business sama The Kabuki Warriors. Sementara itu, dinamika Dominic Mysterio dan Liv Morgan bakal makin menarik, apalagi menuju jalan ke WrestleMania. Menurut kalian, apakah kalian suka Liv Morgan balik lagi dengan Dominic Mysterio? Komen di bawah. Update status Roman Reigns di WWE. WWE Chief Content Officer Triple H baru-baru ini ngomongin soal kemungkinan rencana masa depan buat Roman Reigns. The Tribal Chief sendiri nongol di Survivor Series War Games tahun ini. The OTC masuk sebagai peserta terakhir di War Games match versi cowok. Begitu dia muncul, langsung ribut sama Brock Lesnar di luar kandang. Tapi walaupun kehadirannya bikin hype, itu tetap nggak cukup buat ngejamin timnya menang. Soalnya ada sosok misterius bermasker yang tiba-tiba nongol, nyerang CM Punk dan ngasih Braun Breaker kesempatan buat nge-secure kemenangan. Di acara post-show Survivor Series, Triple H bilang kalau Roman itu levelnya beda. Bintang segede dia tuh nggak harus ikut jalur normal buat dapat title shot. Dia bahkan nanya, apakah orang selevel Roman Reigns masih perlu menang Royal Rumble atau Elimination Chamber, atau dia tinggal nentuin momennya sendiri? Katanya sih WWE bakal mutusin itu dalam waktu dekat. Tapi dari kejadian Survivor Series kemarin, The Game ngasih hint kalau Roman kemungkinan bakal ketemu Cody Rhodes atau CM Punk di WrestleMania. Habis match itu, Roman bilang ke Cody dan Punk kalau itu terakhir kalinya dia bakal team up bareng mereka. Menarik banget buat lihat kapan di OTC bakal balik lagi ke WWE. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok buat Roman Reigns di WrestleMania? Komen di bawah. Chris Jericho akan pensiun di WWE tahun depan. Rumor soal WWE pengen balikin Chris Jericho udah rame berbulan-bulan.
Kontrak Jericho di AEW bakal habis tahun depan dan banyak yang spekulasi soal kemungkinan dia balik ke WWE. Tapi pertanyaannya, kalau dia balik, bentuk comeback-nya bakal kayak apa nih? Menurut laporan terbaru, WWE udah nawarin storyline pensiun buat Chris Jericho kalau dia setuju balik tahun depan. Kelihatannya itu satu-satunya konsep yang WWE minati terkait potensi kembalinya Jericho. Sumber juga bilang ada orang-orang yang yakin Jericho bakal balik setelah kontraknya habis. Tapi itu semua masih spekulasi dan belum ada konfirmasi nyata. Banyak yang ngegas seolah-olah comeback Jericho itu tinggal nunggu tanggal, tapi banyak juga yang milih lebih realistis. Menurut kalian, apakah storyline pensiun itu cocok buat returnnya Chris Jericho ke WWE? Komen di bawah. Ric Flair kecewa dengan bookingan Randy Orton. Di podcast Double Coverage, Ric Flair buka suara. Dia muji habis-habisan mantan anggota Evolution, Randy Orton, sebagai pekerja terbaik di perusahaan saat ini. Tapi juga nunjukin kekecewaannya soal bookingan Orton yang menurutnya kurang maksimal. Randy Orton, ya ampun, dia generasi ketiga, kata Flair. Randy itu pekerja terbaik di perusahaan saat ini. WWE nggak manfaatin dia kayak yang bakal aku lakuin kalau aku jadi booker, tapi ya aku emang bukan. Randy masih bisa kerja keras. Dia ngasilin banyak duit, dia baik-baik aja, dia bahagia, dan itu yang penting. WrestleZone ngobrol sama Ric Flair lewat Casino Beach dan nanya kalau dia bisa manage versi modern dari Four Horsemen, siapa yang bakal dia pilih. Nature Boy langsung nyebut Randy Orton, Roman Reigns, dan Dolph Ziggler. Lalu ngasih pujian besar buat pilihan terakhirnya, Drew McIntyre. Menurut kalian, apakah WWE perlu booking Randy Orton lebih baik apalagi mendekati WrestleMania? Komen di bawah. Paul Heyman ngedorong anak kecil di luar arena. Paul Heyman lagi nggak mood di Survivor Series kemarin. Dia langsung bereaksi cepat waktu ada fan bocah yang nekat nerobos security dan lari ke arahnya waktu dia lagi jalan bareng Logan Paul. Kejadiannya berlangsung cepat banget. Heyman lagi jalan keluar gedung bareng polisi dan security. Fans pada ngerekam dan tiba-tiba satu anak kecil nyelonong ngelewatin garis keamanan dan lari ke arah Heyman. Jelas excited banget bisa deket dia dan Logan Paul. Refleks, Heyman langsung nyorong balik fan itu tanpa berhenti jalan sama sekali. Semuanya terjadi sepersekian detik dan gak ada tanda-tanda kalau Heyman sadar itu anak kecil. Kayaknya dia cuma refleks ngelindungi diri di tengah bubble security yang ketat. TMC bilang mereka udah coba hubungi Heyman buat minta komentar tapi belum ada respon. Menurut kalian, apakah Paul Heyman salah atau anak kecilnya yang salah? Komen di bawah. Update Naomi yang umumkan gender bayinya. Di tahun 2025, Naomi benar-benar ngebalikan keadaan soal Jade Cargill dan Bianca Belair. Dari yang awalnya cuma jadi pemain cadangan di cerita itu, dia malah naik level. Pertama jadi Women's Tag Team Champion bareng Bianca menggantikan Cargill, terus lanjut ngegas jadi Women's World Champion di Monday Night Raw lewat cash in Money in the Bank di Evolution. Di Elimination Chamber Toronto, The Storm balik setelah absen lama dan langsung nguji Naomi habis-habisan. Sambil nge-reveal kalau Naomi itu sebenarnya dalang serangan misterius dari bulan November 2024. Ini yang bikin rivalitas mereka memanas panjang sampai-sampai muncul di WrestleMania dengan salah satu debut bersejarah. Pertandingan cewek yang gak ada title-nya sama sekali. Pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Walaupun Cargill berkali-kali ngalahin Naomi, kerja karakter Naomi yang konsisten plus pengalamannya yang udah kebukti bikin dia menang Money in the Bank dan langsung cash in sukses sebulan kemudian. Dan dari situ, dia pindah ke Raw dan masuk ke jalur storyline Rhea Ripley dan Io Sky. Tapi dream run Naomi ini berakhir pahit manis waktu dia ngumumin kehamilannya di bulan Agustus. Yang bikin fans makin tercengang adalah fakta bahwa Naomi udah hamil waktu dia wrestle di Triple Threat Brutal bareng Rhea Ripley dan Io Sky di SummerSlam. Mantan Women's World Champion itu bilang di promonya kalau dia bakal balik dan nerusin apa yang udah dia mulai setelah semuanya aman. Naomi nulis pesan di X buat ngasih tahu gender bayinya sambil bilang makasih ke fans atas ucapan ulang tahun dan doa-doa mereka. Dia juga cerita kalau ada sedikit komplikasi kesehatan tapi sekarang baik dia maupun bayinya udah stabil. Dia cowok. Kami mutusin buat batalin gender reveal karena aku sempat ngalamin komplikasi. Aku dan bayinya sekarang stabil, jalanin hari demi hari. Makasih semua buat cinta ulang tahun, dukungan, dan doa-doanya. Tulis Naomi. Sementara Naomi lagi cuti hamil, suaminya nge-reunite lagi sama kembarannya dan ngebentuk ulang The Usos bareng main event Jey Uso. Kemarin, mereka jadi headliner Survivor Series War Games bareng para top star. Termasuk sepupu mereka, Roman Reigns, meskipun akhirnya kalah.
Menurut kalian, apakah Naomi perlu kembali setelah melahirkan dan rebut kembali gelar dunianya? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were